Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin rekan-rekan, izin menyampaikan. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Kabita Selekta, izin menyampaikan tugas. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama, Herdian Nurwicaksana, Notar 1902144, yang kedua, Ersa Yudaningrum Fidan, Notar 1901005, yang ketiga Rohani Ariska, Notar 1902325, yang terakhir dengan saya sendiri, Royanul Fikri, Notar 1902329. Yang akan kami bahas yaitu tentang teori kelompok. Hal-hal yang akan dibahas antara lain yaitu definisi kelompok, kepribadian kelompok, proses pembentukan kelompok, keterpaduan kelompok, fasilitas sosial, pemalasan sosial, polarisasi kelompok, dan yang terakhir yaitu pikiran kelompok. Definisi kelompok. Kelompok dapat dikatakan sebagai satu unit sosial yang terdiri dari himpunan individu yang memiliki kesamaan kebutuhan, minat, aspirasi, dan memiliki hubungan interaksi serta ketergantungan antara satu dengan yang lainnya yang diatur oleh norma-norma tertentu. Menurut De Vito pada tahun 1997, kelompok merupakan sekumpulan individu yang cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara relatif mudah. Para anggota saling berhubungan satu sama lain dengan beberapa tujuan yang sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur di antara mereka. Kelompok mengembangkan norma-norma atau peraturan yang mengidentifikasi tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang diinginkan bagi semua anggotanya. Menurut Homans pada tahun 1950, kelompok adalah sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Kepribadian kelompok. Teori kepribadian kelompok atau Group Syntality Theory. Teori kepribadian kelompok merupakan studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Dimensi kelompok merujuk pada ciri-ciri populasi atau karakteristik individu seperti umur, kecendekiawan, sementara ciri-ciri kepribadian atau efek yang memungkinkan kelompok bertindak sebagai satu keseluruhan, merujuk pada peran-peran spesifik, klik, dan posisi status. Dinamika kepribadian diukur oleh yang disebut dengan sinergi, yaitu tingkat atau derajat energi dari setiap individu yang dibawa oleh kelompok untuk digunakan dalam melaksanakan tujuan-tujuan kelompok. Sinergi suatu kelompok dihasilkan dari sikap anggotanya terhadap kelompok, sampai batas mana para anggota memiliki sikap yang berbeda terhadap kelompok dan kegiatannya. Maka yang muncul kemudian adalah konflik, sehingga akan meningkatkan proporsi energi yang dibutuhkan untuk memelihara atau mempertahankan kelangsungan kelompok. Jadi, jika individu-individu memiliki kesamaan sikap, maka akan semakin berkurang pula kebutuhan akan energi intrinsik, sehingga efektif sinergi semakin besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Herdian. Selanjutnya yaitu proses pembentukan kelompok. Adapun tahap-tahap terbentuknya kelompok, yang pertama tahap 1 yaitu forming. Merupakan kelompok baru saja dibentuk dan diberikan tugas. Waktu banyak dihabiskan untuk merencanakan, mengumpulkan informasi, dan mendekatkan diri satu sama lain. Yang kedua, tahap 2 yaitu storming. Yaitu kelompok sudah mulai mengembangkan ide-ide berhubungan dengan tugas yang mereka hadapi. Anggota kelompok saling terbuka dan mengeluarkan ide-ide dan perspektif mereka masing-masing, sehingga kemungkinan terjadinya konflik. Yang ketiga, tahap 3 yaitu norming, yaitu kelompok mulai menemukan kesesuaian dengan kesepakatan yang mereka buat mengenai aturan-aturan dan nilai-nilai yang digunakan. Anggota kelompok mulai dapat melihat kontribusi penting masing-masing anggota untuk kelompok. Yang keempat, tahap 4 yaitu performing, yaitu kelompok dapat berfungsi dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan lancar dan efektif. Anggota kelompok saling tergantung satu sama lain dan mereka saling respect dalam komunikasi. Yang terakhir yaitu tahap kelima, journey. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam kelompok di mana proyek, tugas, atau pekerjaan berakhir dan kelompok membubarkan diri. Lanjutnya.
Adapun faktor-faktor keterpaduan kelompok antara lain yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang pertama yaitu kesamaan nilai dan tujuan. Yang kedua, keberhasilan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, status atau citra kelompok. Yang keempat, penyelesaian perbedaan. Yang kelima, kecocokan terhadap norma-norma. Yang keenam, daya tarik pribadi. Yang ketujuh, persaingan antar kelompok. Dan yang terakhir, yaitu pengakuan dan penghargaan. Faktor penghambat, yaitu antara lain satu, ketidaksamaan tentang tujuan. Yang kedua, besarnya anggota kelompok. Yang ketiga, pengalaman yang tidak menyenangkan dengan kelompok. Yang keempat, persaingan antara anggota kelompok. Yang terakhir yaitu dominasi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kita yaitu Ersa Yudhani Rubidan. Fasilitas sosial. Fasilitas sosial adalah kecenderungan bagi seseorang untuk menampilkan tugas-tugas yang sederhana atau telah dipelajari dengan baik secara lebih baik ketika orang lain ada di antara mereka. Dalam fasilitas sosial, seorang individu yang telah memutuskan untuk bergabung dalam kelompok tertentu diinginkan maupun tidak diinginkan, individu tersebut harus akan diperhatikan kesehariannya baik di kegiatan di dalam maupun di luar kelompok. Individu yang ada dalam kelompok juga dapat memberi penilaian kepada individu baru tersebut berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam kelompok tersebut. Next. Pemalasan sosial. Pemalasan sosial adalah menurunnya kontribusi anggota yang sering terjadi dalam kelompok sesuai dengan yang dipaparkan oleh Komar pada tahun 1995. Kajian tentang pemalasan sosial didasarkan pada kecenderungan individu mengurangi kontribusinya dalam setiap kelompok, baik dalam menyelesaikan tugas yang berkinerja tinggi ataupun rendah. Pemalasan sosial terjadi pada tugas-tugas meliputi tugas fisik, misalnya berteriak, menarik tali, dan berenang. Tugas evaluatif, misalnya editorial, terapis klinis. Pelonggaran sosial juga ditemukan di berbagai populasi dengan usia, jenis kelamin, budaya yang berbeda-beda. Pemalasan sosial membuat pelaku tersebut mengurangi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya terkait dengan tugas yang seharusnya dapat ia kerjakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rahani Ariska. Polarisasi kelompok. Menurut Emirs, polarisasi kelompok adalah gejala mengumpulnya pendapat kelompok pada satu pandangan tertentu. Menyatakan bahwa group polarization adalah ketika kelompok menghasilkan keterikatan pada sejumlah kecenderungan anggota. Sebuah penguatan pada kecenderungan rata-rata anggota, bukan sebuah pemisahan dalam kelompok. Terjadinya polarisasi kelompok antara lain dimulai dengan adanya diskusi dalam kelompok yang memunculkan ide-ide yang sama, di mana hal ini semakin kuat jika prasangka sosial antar anggota kelompok rendah. Dalam kehidupan sehari-hari, adanya pemisahan din atau self-segregation, di mana para pria masuk dalam kelompok pria dan perempuan masuk ke dalam kelompok perempuan juga, salah satu faktor yang dapat membentuk polarisasi kelompok. Terdapat juga polarisasi kelompok dalam sekolah, dalam komunitas, dan sebagainya. Selanjutnya, pikiran kelompok. Gejala pikiran kelompok antara lain yang pertama, persepsi yang keliru atau ilusi bahwa kelompok tidak akan terkalahkan. Selanjutnya, rasionalisasi atau membenarkan hal-hal yang salah sebagai sesuatu yang seakan-akan masuk akal atau kolektif. Yang ketiga, percaya kepada moralitas terpendam yang ada dalam diri kelompok. Selanjutnya, stereotip terhadap kelompok lain atau outgroup. Tekanan langsung terhadap anggota yang berbeda pendapatnya dari pendapat kelompok. Yang terakhir, ilusi bahwa semua anggota kelompok sepakat dan bersuara bulat. Adapun dampak pikiran kelompok antara lain, yang pertama, diskusi terbatas hanya pada beberapa alternatif saja. Yang kedua, pemecahan yang sejak semula sudah cenderung dipilih, tidak dievaluasi atau dikaji ulang. Yang ketiga, alternatif yang sejak semula ditolak, tidak pernah dipertimbangkan kembali. Selanjutnya, tidak pernah mencari atau meminta pendapat ahli. Kalau ada nasihat atau pertimbangan lain, penerimaannya diseleksi karena ada bias pada pihak anggota. Yang terakhir, sasaran tidak disurvei dengan lengkap dan sempurna. Dan pencegahan pikiran kelompok antara lain, yang pertama, bersikap netral, jangan mendukung posisi manapun. Yang kedua, mendorong evaluasi kritis, bagaimana keberatan dan keraguan para anggota kelompok.
Yang ketiga, menerima kritikan dari para ahli dan rekan sejawat. Yang terakhir, sebelum mengimplementasikan hasil-hasil diskusi atau kesepakatan kelompok, ingatlah suatu perubahan kedua untuk mengungkapkan setiap keraguan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.